Oke, hai. Video ini adalah part 2 dari seluruh alur cerita Kimetsu no Yaiba. Di video ini kita akan full menceritakan plot utama dari Kimetsu no Yaiba. Namun penting buat kalian untuk menonton video sebelumnya agar kalian bisa mengerti pada saat menonton video part 2 ini. Oke, kita langsung saja ke videonya coy. Kamado Tanjiro merupakan keturunan dari Sumiyoshi. Bersama dengan ibu dan adik-adiknya tinggal di sebuah gunung tidak jauh dari desa. Karena musim dingin telah tiba, Tanjiro memutuskan untuk turun ke desa dan menjual arang agar keluarganya bisa bertahan selama musim dingin. Setelah selesai menjual, hari pun mulai malam. Di tengah perjalanan kembali ke gunung, Tanjiro dihentikan oleh seorang kakek-kakek. Sebut saja kakek itu adalah kakek Saburo dan mencegah Tanjiro lanjut naik ke gunung. Alasannya karena katanya demon pemakan manusia biasa muncul saat malam hari dan bisa berbahaya jika Tanjiro naik gunung saat itu. Tanjiro tentu saja tidak percaya dengan hal itu, namun karena merasa kasihan dengan kakek Saburo yang sendirian, akhirnya Tanjiro memutuskan tinggal di rumah kakek Saburo untuk satu malam itu. Meskipun tidak percaya dengan kata-kata kakek Saburo, Tanjiro jadi teringat dengan perkataan neneknya yang memperingatkan tentang demon. Keesokan harinya Tanjiro pamit ke Saburo dan lanjut naik ke gunung. Namun anehnya, semakin dekat rumahnya, Tanjiro mulai mencium bau amis darah. Perlu diingat, Tanjiro memiliki penciuman yang sangat tajam. Dan benar saja Tanjiro mendapati semua keluarganya tergeletak penuh darah. Semua keluarganya telah meninggal kecuali adik perempuannya Kamado, Nezuko. Tanjiro menyadari Nezuko masih bernafas dan segera membawa Nezuko turun ke desa untuk diobati. Di perjalanan turun, tiba-tiba Nezuko berteriak, mengamuk dan menyerang Tanjiro dengan gigi dan cakarnya. Tanjiro kemudian teringat perkataan kakek Saburo dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tanjiro mulai mencium aroma lain di tubuh Nezuko. Tanjiro menyadari bahwa bukan Nezuko yang membunuh keluarganya, melainkan orang lain. Tanjiro pun berusaha menyadari Nezuko yang telah menjadi demon. Mendengar suara Tanjiro, Nezuko tiba-tiba mengeluarkan air mata. Di saat yang bersamaan, seorang pria muncul dan menyerang Nezuko. Pria ini adalah seorang Demon Slayer, yaitu Tomioka Gyu. Gyu pun menjelaskan kepada Tanjiro bahwa adiknya telah berubah menjadi demon dan harus dibunuh. Namun Tanjiro menolak. Ia mengatakan bahwa adiknya bukanlah demon yang membunuh manusia. Akibatnya terjadi pertarungan singkat antara Tanjiro dan Gyu. Tentu saja Gyu berhasil membuat Tanjiro pingsan. Namun sebelum pingsan, Tanjiro sempat melempar kapak miliknya ke arah Gyu tanpa sepengetahuannya. Hal itu membuat Gyu lengah dan Nezuko berhasil melepaskan diri dari Gyu. Melihat Nezuko berlari ke arah Tanjiro, Gyu menduga bahwa Nezuko ingin memakan Tanjiro. Namun ternyata sebaliknya, Nezuko justru berdiri dan melindungi Tanjiro yang pingsan dari Gyu. Melihat hal itu, Gyu memutuskan untuk tidak membunuh Nezuko dan hanya membuatnya pingsan. Setelah Tanjiro tersadar, Gyu menyuruh Tanjiro pergi ke Gunung Sagiri untuk bertemu dengan kakek Urokodaki Sakonji dengan pesan bahwa Gyu yang menyuruhnya. Gyu juga memperingatkan Tanjiro untuk melindungi Nezuko dari matahari. Akhirnya, setelah mengubur jasad keluarganya, Tanjiro bersama Nezuko pun berangkat untuk menemui Sakonji. Setelah sampai di Gunung Sagiri, Tanjiro bertemu dengan Sakonji. Tanjiro pun dilatih oleh Sakonji untuk menjadi Demon Slayer. Setelah menjalani latihan berat dari Sakonji, Tanjiro pun berhasil menguasai teknik pernafasan air. Sakonji juga memberitahu Tanjiro mengenai pertempuran panjang antara Demon dan Demon Slayer. Tanjiro pun juga diberitahu bahwa yang menyebabkan hal mengerikan menimpa Tanjiro dan keluarganya adalah seorang demon bernama Kibutsuji Musan. Untuk menjadi Demon Slayer secara resmi, Tanjiro pun menuju Gunung Fuji Kasane untuk menjalani seleksi final. Gunung Fuji Kasane merupakan sarang demon. Demon di sini tidak bisa kabur keluar gunung karena bunga wisteria yang sangat beracun bagi demon. Untuk lolos dari seleksi final, Tanjiro harus bertahan hidup selama 7 hari. Apakah Tanjiro berhasil? Tentu saja. Setelah 7 hari, peserta seleksi final yang tersisa ada 5 orang, yakni Kamado Tanjiro sendiri, Agatsuma Zenitsu, Tsuyuri Kanao, dan Shinazugawa Genya, dan satu lagi adalah Hashibira Inosuke. Di sini mereka dijelaskan mengenai Demon Slayer. Jadi setiap Demon Slayer mempunyai seragam khusus. Selain itu, setiap Demon Slayer juga diberikan seekor gagak untuk bertukar informasi. Demon Slayer juga diberikan pedang khusus dari logam Tamahagane yang dibuat khusus untuk membunuh demon. Setelah menjalani seleksi final, Tanjiro kembali ke Gunung Sagiri dan bertemu kembali dengan Nezuko dan Sakonji. Tidak lama setelah itu, tiba saatnya bagi Tanjiro untuk memulai misinya sebagai Demon Slayer. Selain itu, Tanjiro
Tanjiro juga berusaha mencari cara untuk merubah Nezuko kembali menjadi manusia. Bersama dengan Nezuko dalam kotak yang dia gendong, mereka berdua pun menjalani misi untuk membasmi demon. Setelah berhasil menjalani misi pertamanya, Tanjiro dan Nezuko tiba di kota Asakusa. Di sana Tanjiro mencium aroma yang tidak asing. Tanjiro mengenali aroma ini sebagai aroma dari Kibutsuji Musan, demon yang telah merubah Nezuko menjadi demon. Tanjiro dan Musan sempat berpapasan di tengah keramaian. Namun Musan yang waspada terhadap Tanjiro telah lebih dulu membuat seorang menjadi demon. Akibatnya, demon tersebut mengamuk dan menyerang orang-orang. Tanjiro yang melihat hal itu menjadi yakin bahwa orang yang dihadapinya adalah Musan. Tanjiro pun berusaha menahan orang yang baru saja menjadi demon. Musan yang melihat anting Hanafuda milik Tanjiro akhirnya memutuskan untuk mundur dan mempersiapkan pasukan demonnya. Musan memerintahkan pasukan demonnya untuk menghabisi Tanjiro. Sementara itu Tanjiro yang kesulitan menghadapi demon tadi tiba-tiba bertemu dengan Tamayo dan Yashiro. Tamayo yang melihat usaha Tanjiro menolong demon tadi memutuskan untuk membantu Tanjiro dan membawanya ke markasnya. Tidak lama setelah itu, pasukan demon Musan berhasil melacak keberadaan Tanjiro. Tentu saja terjadi pertempuran antara Tanjiro dan demon tersebut. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Tanjiro. Setelah pertarungan, Tanjiro menceritakan kondisi Nezuko pada Tamayo. Tamayo yang mendengar cerita tersebut merasa ada harapan untuk membuat demon kembali menjadi manusia. Karena serangan pasukan demon Musan, Tamayo memutuskan untuk pindah lokasi. Tamayo dan Tanjiro pun berpisah, namun Tamayo mengatakan akan berusaha mencari cara untuk mengembalikan Nezuko kembali menjadi manusia. Setelah berpisah dengan Tamayo, Tanjiro dan Nezuko bertemu dengan Agatsuma Zenitsu. Mereka berdua kemudian bersama menjalani misi. Saat menjalani misi membasmi demon, Tanjiro dan Zenitsu juga bertemu dengan Hashibira Inosuke. Mereka bertiga pun bersama-sama menyelesaikan misi tersebut. Setelah menyelesaikan misi tersebut, mereka bertiga terluka parah. Dipandu oleh Gagak Tanjiro, mereka menuju rumah dengan simbol bunga wisteria di pintunya. Gagak tersebut juga menjelaskan tentang orang-orang yang menyediakan makanan dan bantuan untuk para Demon Slayer. Orang-orang tersebut dapat dikenali dengan simbol wisteria di pintu rumahnya. Setelah beristirahat di rumah tersebut, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan misi. Tujuan mereka selanjutnya adalah menginvestigasi Gunung Natagumo. Gunung ini merupakan markas dari salah satu 12 Kizuki, yakni demon dengan nama Rui. 12 Kizuki adalah kelompok demon terkuat yang berada di bawah komando Muzan. Oleh karena itu, Ubuyashiki Kagaya, pemimpin Demon Slayer Corps, juga menugaskan Tomioka Gyu dan Kocho Shinobu menuju Gunung Natagumo. Jika demon memiliki 12 Kizuki, maka Demon Slayer Corps juga memiliki Hashira atau pilar. Hashira terdiri dari 9 Demon Slayer terkuat. Gyu dan Shinobu adalah anggota dari Hashira tersebut. Setelah sampai di Gunung Natagumo, Tanjiro dan kawan-kawannya tentu saja berhadapan dengan demon-demon yang ada. Kelompok Tanjiro sempat kesulitan menghadapi demon tersebut. Untung saja Gyu dan Shinobu juga datang dan membantu mereka. Tanjiro disudutkan oleh Rui dan tanpa sadar menggunakan teknik pernafasan yang diajarkan oleh ayahnya. Dengan teknik pernafasan tersebut, Tanjiro berhasil melemahkan Rui. Dengan bantuan Gyu, Rui berhasil dikalahkan. Shinobu yang melihat Nezuko sebagai demon langsung menyerang dan hendak membunuhnya. Namun serangannya berhasil ditahan oleh Gyu. Gyu pun menyuruh Tanjiro dan Nezuko untuk kabur. Namun Tanjiro berhasil dihentikan oleh Suyuri Kanao dan membuatnya pingsan. Ketika Kanao hendak lanjut menyerang Nezuko, tiba-tiba Gagak pembawa pesan memerintahkan untuk membawa Kamado Tanjiro dan Kamado Nezuko ke markas pusat. Setelah sadar, Tanjiro mendapati dirinya sedang berada di markas pusat, dikelilingi oleh para Hashira. Di sana Ubuyashiki Kagaya menjelaskan kepada para Hashira tentang kondisi Nezuko dan Tanjiro. Setelah diuji oleh para Hashira, kejadian Nezuko yang menjadi demon pun diakui sebagai kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi dan bisa saja menjadi salah satu kunci kelemahan dari Muzan. Tanjiro dan Nezuko pun kemudian dibawa di kediaman Shinobu untuk diobati dan dilatih. Tidak hanya Tanjiro dan Nezuko, Zenitsu pun dan Inosuke juga dirawat dan dilatih. Setelah sembuh, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke menuju kereta Infinity untuk bertemu dengan salah satu Hashira, yaitu Hashira Rengoku Kyojuro. Tanjiro ingin bertemu Kyojuro untuk mencari tahu mengenai teknik pernapasan yang diajarkan oleh ayahnya. Setelah bertemu Kyojuro, ia menjelaskan kepada Tanjiro bahwa ia juga tidak mengetahui apa-apa tentang teknik pernapasan yang Tanjiro maksud. Selain itu, Kyojuro
Kyojuro juga menambahkan bahwa saat ini dia sedang dalam misi untuk membasmi demon. Benar saja, dalam kereta tersebut salah satu dari 12 Kizuki itu Enmu sedang beraksi. Singkat cerita, Tanjiro berhasil mengalahkan Enmu menggunakan teknik pernafasan yang diajarkan oleh ayahnya. Setelah kematian Enmu, pertarungan mereka belum berakhir. Tiba-tiba anggota 12 Kizuki peringkat 3 Akaza muncul. Kyojuro dan Akaza pun bertarung. Kyojuro terluka parah, sedangkan Akaza berhasil melarikan diri karena matahari mulai terbit. Kyojuro dengan sekarat kemudian memanggil Tanjiro untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Mengikuti pesan terakhir Kyojuro, Tanjiro mencoba ke kediaman Kyojuro untuk mencari tahu tentang teknik pernafasan ayahnya. Namun buku yang mengandung informasi tentang hal itu telah rusak. Akhirnya Tanjiro memutuskan untuk kembali ke kediaman Shinobu. Seperti biasa, Tanjiro kembali menjalankan misi untuk berburu demon. 4 bulan berlalu setelah kematian Kyojuro. Setelah Tanjiro kembali berhasil dari misinya, di kediaman Shinobu ia bertemu dengan seorang Hashira yaitu Usui Tengen. Setelah berbicara dengan Tengen, Tanjiro pun memutuskan untuk membantunya mencari istrinya yang hilang setelah menginvestigasi rumor tentang demon. Setelah menemukan istrinya, Tengen, Tanjiro dan kawan-kawannya bertarung melawan 12 Kizuki, Daki dan Gyutaro. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Tanjiro dan Tengen. Selama pertempuran ini, Tanjiro berhasil mendapatkan Demon Slayer Mark. Tengen pun akhirnya pensiun. Setelah istirahat, Tanjiro dan Nezuko lalu pergi menuju desa pembuat pedang untuk memperbaiki pedangnya. Sesampainya di desa tersebut, Tanjiro bertemu dengan Kanroji Mitsuri, salah satu dari Hashira. Tanjiro juga bertemu dengan Shinasugawa Genya. Tidak hanya Mitsuri, Tanjiro juga bertemu dengan Hashira lain yaitu Tokito Muichiro. Seperti biasa, tentu saja demon pasti akan menyerang. Kali ini giliran Hantengu dan Gyokko. Kedua demon dari 12 Kizuki pun melawan Demon Slayer yang saat itu sedang berada di sana. Hantengu melawan Tanjiro, Nezuko, Genya, dan Mitsuri, sedangkan Gyokko melawan Muichiro. Selama pertarungan, Muichiro dan Mitsuri berhasil mendapatkan Demon Slayer Mark-nya. Di akhir pertarungan, Hantengu dan Gyokko berhasil dikalahkan. Dan yang paling mengejutkan, Nezuko menjadi kebal terhadap sinar matahari. Setelah pertarungan di desa pembuat pedang, Muichiro menjelaskan cara untuk mendapatkan Demon Slayer Mark. Setelah mendengarkan penjelasan Muichiro, Kagaya pun mengadakan sesi latihan untuk melatih para Demon Slayer. Selain itu, Kagaya juga secara resmi meminta bantuan Tamayo. Tamayo yang mendengarkan berita tentang Nezuko berhasil menyempurnakan obat untuk membuat Nezuko kembali menjadi manusia. Setelah diberi obat tersebut, Nezuko tertidur. Berita tentang Nezuko yang mampu bertahan di bawah sinar matahari juga sampai ke telinga Muzan. Akhirnya Muzan memutuskan untuk turun tangan. Ia langsung menuju ke kediaman Ubuyashiki dan membunuh Kagaya. Setelah membunuh Kagaya, tanpa sadar Muzan telah masuk dalam perangkap Tamayo. Gagap pembawa pesan kemudian menyampaikan berita penyusupan Muzan kepada seluruh Demon Slayer. Akibatnya para Hashira beserta Tanjiro langsung menyebut Muzan. Dan pertarungan terakhir pun terjadi. 12 Kizuki yang tersisa bertarung melawan para Hashira. Banyak korban yang berjatuhan dari sisi Demon Slayer. Kocho Shinobu, Tokito Michiro, Shinasugawa Genya, ketiganya gugur. 1 jam 30 menit sebelum matahari terbit, Tanjiro terkena serangan Muzan dan dalam kondisi sekarat. Di saat bersamaan, Nezuko yang sebelumnya tertidur tiba-tiba bangkit dan berlari menuju tempat pertarungan. Hashira yang tersisa adalah Tomioka Gyu, Iguro Obanai, Kanroji Mitsuri, Shinasugawa Sanemi, dan Gyonmei Himejima terus menekan Muzan. Namun mereka berlima berhasil dikalahkan oleh Muzan. Tanjiro yang tadinya sekarat setelah mengalami flashback mengenai masa lalu pendahulunya tiba-tiba bangkit dan maju menerjang Muzan. Tanjiro yang dibantu Hashira terus mendesak Muzan dan menunggu matahari terbit. Setelah pertarungan sengit yang panjang, matahari akhirnya terbit dan membunuh Muzan. Di akhir pertarungan, Gyomei Himejima, Kanroji Mitsuri, dan Iguro Obanai meninggal. Sedangkan Tanjiro tampak diam tak bergerak. Ternyata sebelum mati, Muzan sempat meneruskan kesadarannya ke diri Tanjiro. Alhasil, Tanjiro menjadi the next Muzan yang kebal terhadap matahari. Tanjiro pun mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Untung saja, Nezuko yang telah menjadi manusia sepenuhnya tiba di lokasi dan berusaha menghentikan Tanjiro. Usahanya tentu saja gagal, karena dengan menggunakan sisa kekuatannya menerjang Tanjiro dan menyuntikkan obat yang mampu mengubah demon kembali menjadi manusia ke tubuh Tanjiro. Tanjiro akhirnya selamat dan cerita memasuki anti klimaks.
Di akhir kisah, Yashiro merupakan satu-satunya demon yang masih hidup. Setelah Tanjiro sadar, Yashiro kemudian pamit kepada Tanjiro. Hashira yang tersisa adalah Tomioka Gyu dan Shinazugawa Sanemi. Setelah Ubuya Shiki Kiriya, penerus Ubuya Shiki Kagaya, mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, Demon Slayer Corps akhirnya resmi dibubarkan. Di chapter terakhir, Jepang sudah memasuki era modern. Kita diperlihatkan penerus-penerus dan reinkarnasi dari para Demon Slayer. Yashiro satu-satunya demon yang masih hidup hingga sekarang dan menjadi pelukis. Ia terus melukis potret Tamayo. Kita juga diperlihatkan keluarga Ubuya Shiki yang telah lepas dari kutukan dan menjadi manusia dengan rekor umur terpanjang. Bahkan bunga Blue Spider Lily yang menjadi kunci cerita ini akhirnya ditemukan oleh keturunan Hashibira Inosuke. Di panel terakhir kita diperlihatkan anting Hanafuda keluarga Kamado beserta foto kenang-kenangan anggota Demon Slayer Corps. Oke, itulah tadi cerita singkat semua alur cerita Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Kami berharap kalian senang mendengarkan rangkuman cerita ini. Silahkan like kalau kalian suka dan silahkan share ke akun sosial media kalian kalau merasa informasi ini sangat penting. Dan sampai jumpa di cerita singkat selanjutnya.